Bacan, Soal Batam Channel bersama saya. Di sini Nisa dan di sebelah saya sudah ada narasumber kita kembali bersama kakak kita yang satu ini. Siapa dulu Kak sini biar orang-orang yang baru bergabung di channel kita kenal. Oke. Boleh perkenalkan dirinya dulu. Ya, halo Sobat Pajak, nama saya Dela dan saya adalah seorang penyuluh pajak di KPP Pratama Batam Selatan. Ya, orang semua udah tahu kok, ini channel milik KPP Pratama Batam Selatan. Ya, Ya siapa kan? tahu kita ngundang dari tempat lain kan, ngundang artis. Oh iya, keren undang tulis langsung di kantor pajak kita ya. Halo dong pajak. Iya. Tolong saya mention pajak, jawab-jawab seputar pajak. Gimana kabarnya sekarang Sobat Pajak? Pasti baik-baik aja, kita berdoa dimanapun kalian berada, kalian baik-baik saja. Amin. Ada baiknya kita sekarang tuh ngebahas SPT tentang orang pribadi ya Kak, karena udah mau masa pelaporan nih Kak. Iya, Kan udah mau berakhir ya kan Kak. Nah, masa pelaporannya itu seperti yang kita ketahui, SPD pribadi orang pribadi ini ya Kak ya. Iya. Masa pribadi ini dimulai dari awal tahun ya Kak ya. Dari Januari ya, dari 1 Januari sampai akhir Maret. Nah, Nah, untuk orang pribadi, jadi ya hanya 3 bulan saja. 3 bulan aja ya Kak. Jadi jangan sampai terlewat karena kalau terlewat tentunya ada konsekuensinya. Jadi kita langsung aja ya ke pertanyaannya yang kita masuk langsung ke segmennya ini. Yang pertama Kak, jadi sebaiknya kita tuh lapor di bulan apa? Oke, jadi kalau dulu ya, Nis, sekitar 10 tahun lalu kan wajib pajak itu untuk melaporkan SPT harus datang ke KPP. Nah, datang ke KPP itu biasanya ngantri. Oh ngantri dulu ya? Ngantri panjang banget. Nah, terutama di akhir-akhir di bulan Maret tuh udah bahkan ada KPP yang bikin tenda. KPP atau DJP sudah membuat kanal online, itu DJP online dan pajak.go tadi untuk melaporkan SPT. Jadi semuanya sudah online dan harus melalui DJP online itu untuk lapor SPT. Jadi sebaiknya kapan itu Kak? Kalau misalnya kan pastilah kalau misalnya bulan 1 sampai bulan 3 itu pasti rame banget tuh kan yang masuk tuh kan. Pasti ada nge-lag lah, ada error lah. Jadi sebaiknya tuh kalau bisa tuh WP itu lapornya kapan? Kalau bisa sih segera setelah dapat bukti potong bagi karyawan kan ada Dari bukti perusahaannya potong tadi dari ya? perusahaannya tadi ya, kalau dari yang usaha kan yang pekerja bebas ya langsung lapor aja bisa kan karena nggak ada bukti potongnya ya. Harusnya sih di Januari Februari lah kalau Biar bisa. semakin cepat semakin baik ya Kak. Iya, takutnya kan kalau Maret semua orang berpikiran yang sama, Lapor gitu. di traffic bisa overload servernya, itu kan tidak kita inginkan ya. Jadi sebaiknya disegerakan. Di jam tengah malam ya. Jam Iya, 1, jam 2 malam sekalian makan boleh. warkop tuh enak tuh. Iya, karena sudah online sudah lebih fleksibel. Lebih fleksibel lagi dimanapun dan kapanpun, yang penting ada jaringan ya Kak ya. Ya. Nah, selanjutnya nih Kak, kan tadi kan kita bahas lapor pajak nih. Kalau seandainya nih ada yang belum lapor karena kan lupa tuh ya bulan Januari sampai Februari, terus dia mau lapornya di bulan Maret. Ternyata kan trafficnya tinggi kan, akhirnya menyebabkan dia terlambat lapor karena ditunda-tunda kan. Biasalah, semua orang tuh suka menunda-nunda rata-rata. Aku juga suka menunda di Sama sini ya? kan, sama. Iya. Hampir rata-rata orang. Gimana tuh kalau misalnya orangnya itu terlambat lapor, orang-orang pribadi ini terlambat ngelapor SPT tahunannya? Kalau terlambat lapor, tidak apa, tetap aja dilaporkan, Cuma nanti kan bisa dikenakan sanksi dan denda ya. Denda keterlambatan untuk laporan itu kan untuk SPT tahunan orang pribadi ini 100.000 per SPT. Per SPT. SPT. Nah, untuk kalau misalkan di SPT yang dilaporkan itu ada pajak terutangnya, maka kan nanti atas yang telat dibayarkan itu bisa dikenakan sanksi juga, bunga. Sanksi ya. Oh, ada bunganya juga ya. Ada bunganya. Itu bunganya bisa, sekarang kan sudah berubah ya. Kalau dulu kan 2%. 2% per bulan. Kalau sekarang bunganya sudah mengikuti aturan KMK-nya. Nah, KMK-nya itu bisa dilihat di https://go.kemenkeu.go.id/informasi/public/KMK/tarif/bunga. Nah, Semuanya udah ada di situ ya. Iya. Tentang yang suku bunga-bunganya, aturan-aturannya itu ya tadi kan. Nah, untuk yang keterlambatan penyetoran SPT tahunan orang pribadinya itu termasuk ke dalam pasal 9 ayat 2B KUP. Pasal 9 ayat 2B KUP tadi ya. Nah, ini kan tadi Kakak ada bilang tuh wajib pajak orang pribadi yang tidak mendapatkan bukti potong tadi ya. Berarti yang usaha sendiri ya. Iya. Nah, kemarin kan ada keluar UU HPP yang terbaru itu ya Kak ya.
Itu gimana Kak? Kan ada orang-orang yang gini, kalau misalnya datang ke kita tuh ngomong gini, kan penghasilan saya cuma segini Bu per bulan. Misalkan, saya kan cuma dapat 3 juta, kira-kira 3 juta, 4 juta per bulan. Itu gimana Kak? Konsepnya sekarang itu, aturannya gimana yang terbaru itu sekarang? Oke, kalau per 1 Januari 2022 ya, untuk orang pribadi dan memang dia dikenakan 0,5%, itu maka dia selama di bawah 500 juta dalam setahun itu belum dikenakan pajak 0,5% ya. Oh, berarti itu yang di bawah 500 juta. Di bawah 500 juta setahun. Oh, Tapi kalau gitu. di atas itu ya tetap berlaku seperti biasa 0,5% dikalikan dengan bruto dia berapa di bulan itu. Oh, berarti masih di bawah 500 juta. Yang 4,8 M itu kan, kalau dulu kan 4,8 M itu ya? Itu gimana tuh? Bukan, udah nggak itu lagi aturannya? Di atas 4,8 M. Yang di bawah 4,8 M itu Iya. gimana? Kan dulu kan, kalau dulu kan 0,5% itu di bawah 4,8 M kan? Kalau sekarang di bawah 500 juta itu udah nggak dikenai lagi 0,5% itu ya? Iya, jadi 0 sampai 500 juta dalam setahun itu kan 0,5%-nya tidak dibayarkan gitu loh. Oh, Jadi gitu. dianggap masih nol pajaknya. Oh gitu. Kalau udah di atas 500 juta, di bawah 4,8, berarti kenanya 0,5%. Iya. Kalau di bawah 500 juta, udah nggak kena lagi yang Iya. 0,5%-nya. Tapi 500 jutanya setahun ya, bukan sebulan ya. Kalau 500 juta sebulan. Doain aja Kak. Kalau 500 juta Ya, sebulan kan berarti kan amin. banyak kan. Tapi jangan pakai 0,5% ya. Udah hewan 4,8 ya setahun. Nah, kalau misalnya itu kan tadi kan kita berbicara tentang sanksi dan denda keterlambatannya Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya ada lagi yang ditanyakan. Kalau misalnya mau lapor SPT-nya itu, ini bagi yang pemilik NPWP baru nih ya. Sebelum yang baru-baru lah terdaftar di tahun 2021 ini ya. 2022 nih, sorry. 2022. Itu pasti bertanya-tanya apa aja sih yang dibutuhkan untuk lapor SPT gitu. Oke, yang untuk lapor SPT ya. Untuk karyawan dulu deh, yang ada pemberi kerjanya deh, yang dapat dari pemberi kerja lah, dari Oke. perusahaan. Ya, intinya begini, karena SPT ini kan mau melaporkan penghasilan kita kan, jadi ya disiapkan dulu data-datanya. Entah itu data penghasilan, bukti potong, seperti kalau bekerja di suatu perusahaan gitu kan. Nah, yang kedua adalah siapkan EVIN-nya atau password DJP Online-nya. Jadi kalau bagi sobat pajak yang belum daftar di djponline.pajak.go.id, itu kan ketika mendaftar harus ada diminta EVIN-nya oleh situsnya. Nah, EVIN ini bisa didapatkan di KPP terdekat atau hubungi call center 1.500-200. Nah, di KPP kita di KPP kita ada situs kita sendiri. Oh, kita punya situs sendiri ya? Iya, karena KPP Pratama Batam Selatan ini mau jadi kantor pelayanan terbaik. Iya. Jadi kita memiliki situs sendiri, bisa dilihat di linknya nanti dicantumkan di bawah ya. ses.google.com/view/layanan online 225. Layanan online 225. Iya. Catat ya, layanan online 225. Terus selanjutnya setelah itu apa lagi Kak? Nah, kalau sudah dapat EVIN-nya, ya itu tadi paling dilaporkan aja langsung di e-filing atau e-form. Nah, sebelum kita masuk ke, aku mau nanya sih sebenarnya tentang e-filing atau e-form itu perbedaannya gimana ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke yang bagian EVIN tadi tuh ya. Nah, kalau misalkan nih yang EVIN tadi nih, yang kakak bilang tadi, kalau untuk daftar EVIN sendiri nih, apa aja sih syarat-syarat yang diperlukan Kak? Oh, untuk daftar EVIN ya. Kalau orang pribadi itu hanya butuh KTP dan NPWP-nya saja nih, Sa. Itu berapa lama Kak? Kalau misalnya mau daftar EVIN-nya itu, kita dapat EVIN-nya berapa lama? Kan ada orang yang pasti orang tuh pikirnya kan panjang nih, mau lapor doang harus daftar EVIN dulu baru bisa lapor, terus daftar EVIN-nya pasti lama dapatnya. Itu sebenarnya jangka waktunya berapa lama sih Kak? Kalau datang ke KPP, misalkan minta EVIN langsung di loket kita, itu langsung diberikan. Tapi kalau lewat email mungkin sekitar 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam ya. Sebenarnya cepat ya dapat EVIN itu ya. Cuman minta EVIN-nya nanti jangan di bulan 3 rame. Ya, udah nggak kondusif ya. Udah kondusif lagi.
Nah, tadi kan kakak ada bilang masalah e-filing, e-form, itu salah satu bentuk dari SPT tahunan ya kak. Boleh nggak Iya. kak dijelaskan itu e-filing itu untuk yang seperti apa, e-form itu untuk yang seperti apa? Oke, jadi untuk SPT tahunan bank pribadi ini kan sebetulnya ada tiga bentuk ya. Tiga bentuk. Tiga bentuk dulunya itu kan bentuknya kertas. Ya. Kertas. Jadi yang pertama itu ada yang 1770. Ini versi paling lengkapnya. Yang kedua itu versi sederhananya yaitu 1770S. Jadi S di sini 1770S. artinya sederhana. Ada juga yang ketiga 1770 SS. Sangat sederhana. Bedanya apa tuh? Bedanya ya Gimana? lebih sederhana aja. Yang 1770 SS itu gimana? Iya. Yang S itu gimana? Aku sih kalau misalnya orang sebagai orang awam nih ya, yang baru ngerti kan, ya aku maunya yang sangat sederhana, capek kan. Itu perbedaannya di mana? Iya, jadi kalau untuk yang SS ini kan untuk yang peredaran brutonya di bawah 62 kurang dari 60 juta. Kurang dari 60 juta. Berarti kalau kurang dari 60 juta itu tetap lapor ya atau gimana? Tetap lapor. Tetap lapor. Kan PTKP 54 juta kan setahun untuk yang terendah ya. Ini kan masih bisa dikenakan pajak loh sisi 6 jutanya ya kan. Jadi tetap dilaporin walaupun tidak ini pun tidak ada pajaknya pun sebetulnya tetap lapor selama statusnya masih aktif kan SPT-nya. Terus kalau yang 1770S itu tadi gimana? 1770S itu formulir untuk dari satu pemberi kerja atau lebih. Kalau 1770 sendiri? Kalau 1770 bebas digunakan oleh siapa saja. Siapa aja. Jadi sebenarnya yang 1770S tadi bisa menggunakan 1770 atau gimana sebenarnya? Boleh. Boleh aja. Jadi 1770 itu bebas. Benar-benar semua bisa pakai. Karena itu bentuk versi lengkap, paling lengkapnya. Jadi semua bisa di-input di situ. Nah, untuk 1770 SS itu untuk ini aja sih. Untuk memfasilitasi wajib pajak supaya mereka tidak mengisi banyak-banyak padahal penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja seperti itu dan sedikit maksudnya tidak melebihi 60 juta setahun. Nah, apa aja sih Kak yang perlu kita perhatikan terkait pelaporan SPT tahunan ini? Kan kalau di dalam itu kan ada banyak bagian-bagiannya. Apa-apa aja sih sebenarnya yang wajib banget untuk diisi gitu loh di SPT tahunan ini? Oke. Kalau untuk SPT tahunan ini teorinya semua wajib diisi kecuali lampiran khusus. Jadi kan SPT itu bagiannya ada induk, ada lampiran khusus. Kalau lampiran khusus ini diisi ketika memang ada yang harus diisi di lampiran tersebut. Harus ada diisi di lampiran tersebut. Jadi harus kalau dulu harus dilampirkan lah, wajib dilampirkan. Kalau lampiran yang biasa itu wajib dilampirkan maupun mau diisi atau mau ada isinya atau tidak. Berarti nggak wajib lah ya kalau yang itu yang barusan Kak bilang ini ya. Ya kalau lampiran khusus kalau ada yang harus diisi itu wajib dilampirkan. Tapi kalau nggak ada yang diisi di situ nggak dilampirkan tidak apa-apa. Tapi kalau sekarang elektronik kan kayaknya bisa muncul semua ya, walaupun tidak diisi gitu. Kalau pengisian SPT tahunan itu sendiri itu kan ada yang di bagian kita tahu ya, ada di bagian harta gitu ya. Itu sebenarnya wajib kita lampirin atau gimana? Wajib kita isi atau gimana? Ya. Harta gitu. Kalau harta itu kan masuk ke lampiran 4 ya. Lampiran 4 itu ya memang harus diisi sih kalau di e-form atau e-filingnya. Tapi kalau misalnya kayak misalnya nih orang awam nih ya, baru tahu pajak, baru daftar lah istilahnya kan, mau lapor gitu. Terus diisinya, aduh aku takut nih orang pajak nih gitu kan, nanti orang pajak tahu nih tentang hartaku, ya udah aku tulis satu aja. Sebenarnya itu boleh nggak sih? Seharusnya sih diisi semuanya. Diisi semuanya yang harta yang dimiliki apa aja sih. Misalkan punya ya kan banyak yang lumayan lah nilainya kan, misalkan mobil, motor, mungkin kalau ada yang suka mainan yang mahal-mahal misalnya figur ya, jutaan itu kan lumayan juga, itu juga dimasukin ya semua. Oh iya, Sebastian. Nah utang juga seperti itu. Utang juga wajib. Jadi kan kita kan harus fair ya, jadi ada harta ada utang.
Ya nggak mungkin kita hanya mengakui hartanya, utangnya tidak, gitu kan. Bukan keluarga ya, walaupun keluarga adalah harta yang paling berharga. Keluarga juga masuk. Ya, tapi di bagian harta enggak ya. Enggak kan, ada volume tersendiri. Iya, benar. Karena keluarga itu kan ya sangat berharga, jadi kita butuhkan buat tersendiri. Iya. Jadi intinya tuh harus diisi dengan benar dan lengkap lah ya, selengkap-lengkapnya. Karena kalau misalnya ada nggak sih Kak nanti yang sanksi atau denda kalau misalkan kita ketahuan sama kantor pajak kita mengisi hartanya itu salah gitu. Iya tentu ada ya, Ada. apalagi kalau sudah masuk pemeriksaan, wah jangan sampai deh. Heeh. Karena kan bisa dikenakan denda lagi, Denda lebih banyak lagi ya. iya sanksi lagi, Mm-mm. belum ya aturan-aturan lain ya yang mungkin di kemudian hari ya baru kita bahas lagi. Apalagi kemarin-kemarin tuh ada ya yang kayak PPS gitu ya, pengampunan apa sih namanya, pengampunan ya, sukarela ya, Iya pengungkapan. pengungkapan sukarela. Terus habis itu ada dulu tax amnesty gitu ya. Sebenarnya ada banyak sih ya program-program kita yang supaya wajib pajak tuh ngelapor dengan benar-benar dan lengkap ya, dengan sebenar-benarnya dan lengkap. Oke lah Kak, terima kasih. Hari ini itu aja lah kita bahas ya. Sebelum karena supaya bisa mempercepat waktu ya, mempersingkat waktu, semoga nggak lama-lama, dan semoga podcast kali ini bisa menjadi apa namanya, mengclearkan lah ya pemikiran sobat pajak, apalagi yang baru banget punya NPWP nih ya Kak ya. Jadi bisa paham tentang pelaporan SPT ya, dan diharapkan semoga sobat pajak itu nggak telat ngelapor SPT-nya, karena tadi kan udah ada jangka waktu yang dibilang oleh Kak Dela. Nah, oh ya, karena di awal kemarin kita ada ngebahas validasi NIK menjadi NPWP ya Kak ya. Jangan lupa juga nanti di DJP online itu agar divalidasi ya NIK-nya itu biar dapat dipakai ya Kak ya. Untuk selanjutnya nanti untuk melapor kita masuknya pakai NIK aja ya Kak ya. Ya. Nah, Kalau apalagi? misalkan lupa gimana? Validasinya. Gimana Kak? Kalau misalnya Kalau lupa kalian tonton podcast kita sebelumnya. di episode paling awal ya, bersama kita juga berdua, ya nggak sih? Enggak. Oh enggak ya, episode kedua. Kedua. Episode kedua, lupa kita. Balik lagi ke episode kedua, nanti ditonton aja supaya nggak lupa ya, tentang supaya kalian semua tuh memvalidasi NIK kalian menjadi NPWP. Nah, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, nanti kalian dapat menghubungi kanal media sosial kita kembali ya, di WhatsApp, di nomor yang ada tertera di bawah ini, pada hari dan jam kerja, serta ada channel-channel kita yang lain ya Kak ya, kanal media sosial kita yang lain seperti YouTube, Instagram, Twitter, Facebook satu lagi ya. Nanti ada juga tertera di bawah ini. Dan ingat ya, seluruh layanan di DJP itu sama sekali tidak dipungut biayanya. Gratis. Jadi kalau nanti misalnya ada yang minta pungutan biaya, wah, itu laporin itu. Nah, ada lagi Kak yang mau disampaikan Kak sebelum kita menutup acara pada hari ini? Nah, iya, karena KPP Pratama Batam Selatan ini kan sedang menjadi wakil dari Kanwil DJP Kepulauan Riau untuk mengikuti penilaian sebagai zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Mohon dukungannya dari sobat pajak semua. Semoga kami mendapat predikat tersebut di tahun 2023 nanti. Amin. Nah, dengan demikian berakhirlah sudah segmen Cepat Cup pada episode kali ini ya. Sampai bertemu lagi di Sobat Batam Channel pada episode-episode selanjutnya. Bye-bye.